Halo Bahaners, gimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu. Jadi di channel ini kami akan memberikan video alur cerita dari seluruh film yang sudah diupload oleh channel lain. Jadi di sini kami akan mengupload semua video yang memiliki episode. Oke guys, lanjut aja kita ke videonya. Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik aja ya. Kali ini saya akan membahas sebuah alur film series yang katanya menjadi salah satu yang terbaik di dunia, yang berjudul The Walking Dead, yang dirilis pada tahun 2010. Untuk mengetahui kisahnya lebih lanjut, mari kita simak videonya sampai habis. Terlihat mobil polisi yang melintas di jalanan yang sepi, di mana tiba-tiba dia berhenti di sebuah tempat. Polisi itu berjalan melihat kondisi di depan yang nampak mobil yang sudah lama tak terpakai menghalangi jalan. Di sini polisi itu bernama Rick. Rick melihat seorang gadis yang berjalan sempoyongan sambil membawa boneka kecil di tangan kirinya. Rick mencoba memanggilnya. Saat anak itu berbalik, ternyata dia adalah zombie. Kemudian dia mendekati Rick dan Rick terpaksa menembaknya. Dan film pun baru dimulai. Terlihat beberapa waktu sebelum kejadian itu, Rick sedang asik mengobrol bersama sahabatnya yang bernama Shane, di mana Shane curhat tentang masalah percintaannya. Di sini Shane bertanya tentang rumah tangga Rick. Rick pun berkata bahwa dia sedang ada masalah dengan istrinya yang bernama Lori. Dia berusaha bertahan demi anaknya yang bernama Carl. Lalu tiba-tiba sebuah panggilan darurat mengatakan bahwa telah terjadi perampokan, dan di sini Rick dan Shane bergegas untuk menghentikan para perampok tersebut. Mereka kemudian sampai di sebuah jalan dan memasang jebakan, lalu mereka bersiap menyambut para perampok itu yang sudah dikejar oleh polisi lainnya. Di sini Rick bertemu dengan temannya yang lain bernama Leon. Benar saja, saat para perampok itu terkena jebakan yang sudah dipasang, mobil mereka pun lalu para polisi mencoba memeriksa apakah mereka masih selamat. Dan ternyata mereka masih selamat dan menembaki para polisi. Di sini Rick terkena tembakan. Beruntungnya dia memakai rompi anti peluru. Saat dirasa aman, ternyata masih ada salah satu penjahat, kemudian menembak Rick. Di sini Shane mencoba menolong Rick dan meminta bantuan kepada Leon. Keesokannya ternyata Rick sudah ada di rumah sakit dan sedang koma. Nampak bayang-bayang Shane yang datang dan membawakan bunga untuk Rick, dan dia berharap Rick dapat kembali lagi. Dia pun menaruh bunga itu di meja sebelahnya. Lalu beberapa bulan kemudian, Rick baru menjawab perkataan Shane. Ternyata koma membuat dia terlambat merespon obrolan tersebut. Saat Rick tersadar, dia melihat bunga yang diberikan oleh Shane sudah layu dan sangat kering. Terlihat jam dinding sudah tak berjalan. Dia pun mencoba untuk bangun. Rick keluar dari ruangan dan dia nampak sangat kehausan. Di luar dia terkejut, semuanya telah berantakan. Rick pun mencari barang yang bisa digunakan. Dia mendapatkan sebuah korek api. Kemudian saat melihat di sebuah ruangan nampak mayat yang sudah digerogoti sampai habis. Rick pun melanjutkan keluar dari rumah sakit. Di sana ia melihat sebuah pintu yang bertuliskan, "Jangan dibuka, ada mayat di dalam." Namun terlihat ada sesuatu yang mencoba keluar dari sana, dan sebuah tangan dengan kuku tajam keluar dari sela pintu. Rick yang ketakutan, dia pergi dari sana. Ia mencoba keluar dari pintu darurat dan menyalakan korek api yang ia temukan. Dan akhirnya ia berhasil keluar dari rumah sakit. Dan ia tampak terkejut melihat banyak sekali mayat yang ada di luar rumah sakit itu. Terlihat semua mayat sudah membusuk dan ditinggalkan begitu saja. Saat di kota, terlihat para militer pernah ada di sana dan melakukan pertempuran hebat terhadap sesuatu. Rick pun berjalan kaki dan menemukan sebuah sepeda. Saat dia mengambil sepeda itu, tiba-tiba zombie setengah badan mencoba mendekatinya. Rick pun bergegas pergi menjauh menggunakan sepeda tersebut. Lalu ia mendatangi rumahnya yang nampak sepi. Dia memanggil istrinya dan anaknya, namun istri dan anaknya tak ada di rumah. Rick nampak ketakutan dan bimbang. Ia terus menangis dan tak percaya bahwa ini adalah nyata.
dan dia berusaha membangunkan dirinya, namun ternyata ini semuanya adalah nyata dan bukan mimpi. Rick pun keluar dari rumahnya dan pergi mencari tahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Dia mencoba menenangkan dirinya. Tiba-tiba terlihat ada zombie dari kejauhan. Dan dari belakang Rick ada orang yang mendekatinya. Dan orang itu bernama Dwayne yang memanggil ayahnya. Rick mengira itu adalah Carl, anaknya. Lalu datang ayah anak itu yang bernama Morgan, di mana Morgan menembak zombie yang mendekat, kemudian menghampiri Rick. Di sini Morgan bertanya tentang perban dari Rick. Belum sempat Rick menjawab, dia malah pingsan. Saat tersadar, Rick sudah berada di tempat Morgan, dan di sini Morgan telah mengganti perban Rick yang sudah mulai membusuk. Morgan bertanya dari mana asal perban itu. Rick menjawab perban itu dari luka tembak. Di sini Morgan masih belum percaya sepenuhnya dengan Rick. Dia bertanya apakah Rick digigit atau dicakar. Namun Rick tak tahu apa yang dibicarakan oleh Morgan. Tetap saja Rick berkata bahwa dia telah tertembak. Morgan menjelaskan tentang mayat yang berjalan yang dimana akan memakan dan mengambil daging. Dan mereka lebih aktif pada malam hari. Dan karena suara bising dari pistol yang ditembakkan tadi siang, hal itu membuat para zombie berdatangan ke rumahnya. Dan mereka akan baik-baik saja jika tetap diam. Di sini Morgan memperingatkan Rick agar tidak tergigit karena dapat membunuhnya. Karena setelah digigit, demamnya akan membakar tubuh dan setelah beberapa saat akan bangkit kembali menjadi zombie. Dan Dwayne pernah menyaksikan hal tersebut. Setelah selesai makan malam, Rick terkejut karena mendengar suara alarm mobil. Morgan berkata bahwa itu sering terjadi di sini. Mungkin itu zombie yang tak sengaja menabrak mobil. Sebelum melihat keadaan di luar, mereka mematikan lampu terlebih dahulu karena zombie tertarik dengan cahaya. Ketika mereka melihat dari jendela, banyak sekali zombie yang berkumpul. Hal ini ada karena tembakan pistol dari Morgan yang membuat para zombie itu berdatangan. Lalu di sini ada seorang zombie wanita yang dimana nampak Dwayne mengenalnya. Morgan kemudian menyuruh Dwayne kembali. Ternyata itu adalah ibu Dwayne yang sudah menjadi zombie. Saat Rick melihat dari celah pintu, ibu Dwayne sepertinya masih memiliki ingatan meski sudah berubah menjadi zombie. Namun ia tak bisa membukanya karena pintunya sudah terkunci. Keesokannya mereka berdua berniat ke rumah Rick untuk memastikan kembali keadaan istri dan anaknya. Di mana Morgan menjelaskan zombie di sini hanya bisa mati jika diserang kepalanya. Dan zombie di film ini sangatlah lambat namun sangat berbahaya jika mereka bergerombol. Dan saat mereka sudah sampai di rumah Rick, terlihat di sana sangatlah sepi. Namun Rick yakin keluarganya masih hidup karena bingkai foto dan album foto dibawa serta oleh mereka. Morgan berasumsi mereka berada di kota Atlanta, di mana ada beberapa pengungsian dan persediaan makanan serta militer di kota tersebut. Dan pemerintah berusaha untuk menyelesaikan masalah virus zombie ini. Di sini Rick ingin pergi ke kota Atlanta dan menyelamatkan keluarganya. Sebelum ke sana mereka pergi ke gudang kantor polisi untuk mengambil senjata dan amunisi. Morgan dan Dwayne tak ingin ikut dikarenakan ada masalah yang harus ia urus terlebih dahulu dan melatih anaknya dalam menembak. Rick pun memberikan walkie-talkie kepada Morgan agar jika Morgan ingin menyusulnya ke Atlanta, dia bisa saling menghubungi satu sama lain. Rick melihat temannya Leon yang sudah menjadi zombie dan ia kemudian menembaknya untuk menghentikan penderitaan Leon. Lalu mereka pun berpencar. Rick berhenti di tempat ia bertemu dengan zombie wanita yang setengah badan tadi. Yang ia lihat sudah tidak ada, ia pun mencari zombie itu. Di lain sisi Morgan sudah kembali ke rumahnya dan melihat foto kenangan bersama istrinya. Di lain sisi Rick bertemu dengan zombie wanita tadi dan menembaknya untuk mengakhiri penderitaannya. Di sisi lain, Morgan mulai menembaki para zombie untuk menarik perhatian zombie istrinya. Dan saat zombie istrinya datang, ia tak sanggup untuk mengakhiri penderitaan istrinya tersebut. Karena dia terlalu sayang dan tak tega melakukan hal tersebut. Adegan beralih pada Rick yang melanjutkan perjalanan ke Atlanta. Di dalam perjalanan dia menyiarkan radio yang berisi bahwa dia sedang menuju ke Atlanta. Dan siapapun yang mendengarnya dan mau ikut tinggal tunggu aja di jalan. Ternyata di sebuah perbukitan terlihat ada sekelompok orang yang berhasil selamat.
Dan di sini mereka mendengarkan siaran radio dari Rick. Dan ternyata di sana ada sahabat Rick yang bernama Sen. Dan juga Lori dan Carl, yaitu istri dan anaknya Rick. Namun sinyal Rick kurang baik sehingga putus-putus dan membuat Lori tak mengenali suara tersebut. Namun mereka tahu bahwa di Atlanta tak ada tempat pengungsian. Mungkin di sana sudah dipenuhi oleh para zombie. Di sini Lori berniat memperingatkan orang tersebut, namun Sen melarangnya dan membujuknya agar tetap berdiam diri. Lalu Sen mencium Lori. Ya, nampak Sen yang menyukai istri sahabatnya sendiri. Di lain sisi, Rick berhenti di sebuah rumah untuk mengisi bensin. Siapa tahu mereka ada persediaan bensin. Namun sayang, pemilik rumah sudah meninggal karena bunuh diri. Beruntungnya Rick, dia melihat seekor kuda yang ada di kandang. Lalu kuda itu ia gunakan menuju ke Atlanta. Terlihat dia berjalan di jalanan yang sangat sepi. Dan banyak sekali mobil yang ditinggalkan. Dan saat sampai di kota Atlanta, di sana sangatlah sepi dan kacau balau. Tiba-tiba dia mendengar suara helikopter dan Rick berusaha mendekati suara tersebut. Namun terkejutnya Rick melihat banyak sekali zombie yang berkumpul di suatu tempat. Dia berusaha kabur, namun suara kuda yang ketakutan membuat para zombie itu berdatangan dan mengepung Rick. Rick pun tak bisa menghindari para zombie tersebut. Kudanya Rick tumbang dan dimakan para zombie. Di sini Rick berusaha masuk ke dalam bawah tank, dan saat ia ingin mengakhiri hidupnya, ia melihat lubang palka dan masuk ke dalam tank. Dan di sana ternyata ada zombie. Kemudian Rick menembaknya. Lalu ia pun menutup palka tank yang di atas. Dan sayang sekali kudanya sudah menjadi santapan para zombie. Kasian banget kudanya. Dan saat pasrah dan panik, Rick tiba-tiba mendengar suara seseorang yang memanggilnya dari radio tersebut. Dan film Walking Dead episode 1 berakhir. Baik, mari kita lanjutkan The Walking Dead episode 2. Episode 2 dari serial film The Walking Dead dimulai di tempat pengungsian di atas bukit. Lori meminta izin kepada Del untuk pergi sebentar. Ternyata Lori pergi ke hutan untuk menemui Sen. Di sana mereka akan mantap-mantapan. Karena Sen pernah bilang bahwa Rick sudah meninggal. Karena Lori kesepian, Sen pun menemaninya. Dan film pun baru dimulai. Terlihat Rick masih di dalam tank. Tiba-tiba radio komunikasi itu berbunyi. Rick pun segera menjawabnya. Entah siapa orang itu, tapi dia membantu Rick dengan memberitahukan sebuah rencana agar Rick bisa keluar dari tank itu dan bisa selamat dari para zombie. Orang tersebut bisa melihat situasi di sekitar tank. Rick mempersiapkan senjatanya, dan setelah diberi aba-aba oleh orang tersebut, Rick segera keluar dari tank. Di atas tank ada satu zombie, namun dengan mudah Rick melumpuhkannya. Dan sebagian zombie nampak masih mengerumuni kuda yang tadi dibawa oleh Rick. Rick berusaha pergi dari sana sambil menembaki zombie-zombie yang ada di depannya. Dan bertemulah Rick dengan orang tersebut. Orang itu pun membawa Rick menaiki atap gedung dengan menggunakan tangga. Dan selamatlah Rick dari para zombie yang sedang kelaparan. Mereka akhirnya berkenalan dan ternyata namanya adalah Glenn. Mereka pun segera melanjutkan menaiki tangga menuju atap gedung. Setelah melihat beberapa zombie berusaha menaiki tangga, Glenn juga memberitahu Rick bahwa semua lorong di kota itu ditutupi oleh sesuatu. Hanya beberapa zombie yang bisa melewatinya. Entah siapa yang sudah membuat barikade tersebut. Glenn membawa Rick ke suatu tempat. Dia memberitahu seseorang bahwa dia sudah kembali dan membawa tamu, yaitu Rick. Glenn juga memberitahu temannya itu bahwa ada beberapa zombie yang berada di lorong yang akan mereka lewati. Tiba-tiba dari balik pintu ada dua orang yang menolong Glenn dan Rick. Ternyata mereka adalah teman-teman Glenn. Sesampainya di dalam, Rick dimarahi oleh teman-temannya Glenn yang bernama Andrea. Dia hampir saja akan menembak Rick. Teman-temannya yang lain mencoba menenangkannya. Setelah Andrea tenang, mereka menjelaskan kepada Rick bahwa mereka ke kota untuk mencari perbekalan. Namun rencana mereka itu hampir gagal gara-gara Rick yang menembaki para zombie, yang mengakibatkan para zombie berkumpul di sana. Ternyata zombie itu peka terhadap suara. Saat mereka melihat ke pintu kaca, mereka melihat banyak sekali zombie di sana. Mereka pun berusaha memecahkan pintu kaca itu. T-Dog berusaha menggunakan CB-nya untuk menghubungi yang lain. Maksudnya yang lain adalah mereka yang ada di tempat pengungsian. Namun tidak ada sinyal. Di sini T-Dog mengusulkan mereka untuk ke atap. Mungkin di sana ada sinyal.
Tiba-tiba mereka mendengar suara tembakan di atas atap. Mereka pun segera menuju ke sana. Ternyata ada seseorang yang sedang menembaki zombie dari sana. Laki-laki itu bernama Merle. Saat teman-temannya melarangnya untuk melakukan hal tersebut, Merle tidak terima dan malah menghina T-Dog sebagai orang kulit hitam. Dan mereka berdua pun berkelahi. Rick mencoba melerai, namun malah kena pukul oleh Merle. T-Dog kalah telak dan dia dipukuli habis-habisan oleh Merle. Teman-temannya yang lain pun tak ada yang bisa menghentikan Merle. Sampai akhirnya Merle menodongkan pistolnya kepada T-Dog. Namun Merle tidak jadi menembak T-Dog. Ternyata dia ingin menjadi pemimpin dari kelompok tersebut. Tiba-tiba dari belakang, Rick memukul Merle dengan senapan. Akhirnya Merle pun bisa dilumpuhkan. Rick kemudian memborgol tangan Merle ke sebuah besi di sana. Rick mencoba memberi pengertian pada Merle, namun dia tidak memperdulikan hal itu. Rick juga menemukan obat terlarang di saku Merle. Ternyata itu yang membuat Merle hilang kendali. Kemudian Rick membuangnya. Ternyata Merle habis mengonsumsi obat terlarang, jadi pikirannya tidak bisa berpikir jernih. Mereka terus mencoba untuk berkomunikasi, namun ternyata sinyal di sana juga lemah. Mereka pun mulai memikirkan cara lain, bagaimana agar mereka bisa lolos dari kota tersebut. Mereka melihat di jalan penuh dengan zombie. Rick pun tiba-tiba mempunyai ide, yaitu keluar melalui saluran air atau selokan. Glenn bertugas untuk mengeceknya, namun Glenn tidak menemukannya. Seseorang dari mereka berkata bahwa biasanya sebuah gedung pasti ada saluran drainase menuju ke selokan. Mereka pun segera mencarinya di dalam gedung. Dan akhirnya mereka pun menemukannya. Kemudian Glenn dan Morales turun untuk memeriksanya. Selagi Glenn dan Morales memeriksa saluran drainase, Rick dan Andrea mengawasi zombie yang masih berusaha memecahkan pintu kaca. Andrea meminta maaf kepada Rick karena saat pertama bertemu sudah menodongkan senjata kepadanya. Adegan beralih pada T-Dog yang masih terus berusaha menghubungi teman-temannya, namun tidak ada jawaban di sana. Kembali lagi pada Glenn dan Morales. Ternyata jalur dari selokan itu terhalang oleh besi yang tampak sangat kuat. Gergaji dari Dale pun tidak akan sanggup untuk memotongnya. Tiba-tiba mereka melihat zombie yang sedang memakan tikus dengan lahapnya. Adegan beralih pada Rick. Kaca pintu masuk pertama gedung itu sudah diterobos oleh para zombie. Mereka tidak punya waktu lama lagi sebelum para zombie itu bisa menembus kaca kedua. Mereka harus segera menemukan jalur keluar dan pergi dari gedung itu. Mereka segera kembali ke atap. Melalui teropong, Rick melihat sebuah mobil van dari kejauhan. Yang setahu Rick, kunci mobil van itu akan selalu ada di tempatnya. Jadi mereka bisa menggunakan mobil van mengangkut itu untuk kabur. Tapi untuk pergi ke sana, mereka harus melewati jalan yang dipenuhi oleh para zombie. Rick mempunyai sebuah ide. Mereka mengambil satu zombie yang tadi mereka bunuh. Lalu Rick dengan menggunakan sebuah kapak besi memukuli badan zombie itu sampai hancur lebur. Rick dan Glenn lah yang akan mengambil truk tersebut. Ternyata caranya adalah Rick dan Glenn dilumuri dengan badan zombie yang sudah hancur tadi. Mereka sudah memakai jas tebal sebelum dilumuri. Mereka berpikir bahwa para zombie tidak akan memakan Rick dan Glenn karena baunya akan sama seperti zombie. Jika mereka selamat dan berhasil membawa truk vannya, semua yang ada di gedung harus sudah siap dan sedia dan bisa langsung berangkat. Tak lupa Rick juga memberikan kunci borgol Merle kepada T-Dog. Rick dan Glenn akhirnya berangkat. Mereka mempertaruhkan nyawanya demi semuanya agar bisa keluar dari sana. Tak disangka, rencana Rick itu pun berhasil. Mereka berhasil melewati para zombie yang berada di jalan yang mereka lalui dengan mudah. Meskipun mereka juga harus meniru cara jalan zombie yang perlahan. Lalu yang lainnya pergi ke atas atap untuk memperhatikannya dari kejauhan. T-Dog juga kembali menghubungi markas dan untungnya bisa terhubung. Dale yang menjawabnya. T-Dog memberitahu bahwa mereka semua terjebak di sebuah gedung perbelanjaan. Tapi setelah itu sambungan terputus. Amy yang mendengar kabar buruk itu langsung merasa khawatir karena salah satu dari mereka adalah kakaknya, yaitu Andrea. Amy ingin pergi ke sana dan menyelamatkan kakaknya, akan tetapi Shane tidak setuju dan tidak mau melakukan hal itu. Kembali lagi pada Rick dan Glenn. Sejauh ini mereka masih berhasil mengelabui para zombie. Mereka berjalan dengan aman. Teman-temannya pun yakin bahwa Rick dan Glenn bisa sampai di truk dengan selamat. Akan tetapi tiba-tiba turunlah hujan yang sangat deras.
Glenn mulai khawatir jika bau zombie yang ada di pakaian mereka akan hilang. Dan ternyata hal itu benar. Para zombie mulai menyadari keberadaan Rick dan Glenn. Untungnya jarak mereka dengan keberadaan truk van itu tinggal sedikit lagi. Rick dan Glenn pun berusaha melewati dan menghajar para zombie. Dan akhirnya mereka berhasil mencapai van itu. Glenn kemudian mengambil kunci van. Dan saat para zombie berhasil merobohkan pagar, Rick dan Glenn sudah melaju dengan truk van itu. Di depan gedung perbelanjaan tempat kelompok Glenn berada, terdapat banyak sekali zombie. Jadi Rick menyuruh Glenn untuk membawa mobil sport dan memanfaatkan suara alarmnya untuk membuat kebisingan. Sehingga para zombie akan mengikuti mobilnya. Semua orang yang berada di gedung itu mulai bersiap turun ke bawah dan menuju garasi. Namun T-Dog yang hendak melepaskan borgolnya malah tersandung dengan tas yang berisi peralatan dan dia pun terjatuh. Dan naasnya kunci borgolnya jatuh ke sebuah lubang pipa. Karena T-Dog takut ketinggalan oleh kelompoknya, terpaksa T-Dog meninggalkan Merle di sana. Namun sebelum pergi, T-Dog mengunci pintu yang menuju ke atap itu dengan sebuah rantai. Dan dia gembok. T-Dog melakukan hal itu agar para zombie tidak bisa naik ke atas. Singkat cerita, Glenn berhasil membuat para zombie di sekitar garasi teralihkan padanya dan mengikutinya. Meskipun masih ada beberapa zombie di sekitar sana, tapi Rick berhasil menjemputnya semuanya. Kecuali Merle, karena Merle masih terbogol. Mereka pun segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Dan film pun bersambung. Roll up doors at the front of the store. That area, that's what I need cleared. Raise your friends. Tell them. Season 1 episode 3 dari serial film The Walking Dead. Dimulai dari Merle yang masih berada di atas gedung dengan kondisi masih terbogol. Terlihat ia dengan sangat kesusahan mencoba untuk melepaskan tangannya dari borgol itu, sampai membuat pergelangan tangannya lecet. Merle pun semakin panik dan ketakutan saat para zombie sudah sampai di atas dan berusaha membuka pintu. Dia pun merasa sedang dihukum oleh Tuhan karena selama ini dia tidak pernah bersikap dengan baik. Dan dia pun memohon ampun. Merle melihat sebuah gergaji di sana. Dia menggunakan ikat pinggangnya untuk menggapai gergaji besi itu. Dan film pun baru dimulai. Adegan dimulai dengan Rick dan semua orang yang berada di dalam truk dalam perjalanan menuju ke tempat pengungsian di atas bukit. Rick terlihat cukup gusar karena Merle tertinggal di gedung itu. Morales pun mencoba menenangkan Rick bahwa tidak akan ada yang bersedih jika Merle mati, karena dia termasuk orang yang jahat, kecuali Darlie, adik dari Merle. Tiba-tiba dari belakang mobil sport yang dikendarai oleh Glenn berhasil menyusul dan menyalipnya. Adegan beralih di atas bukit tempat pengungsian. Terlihat Lori sedang mencukur rambut Carl. Dia agak kesulitan mencukurnya karena Carl tidak bisa diam. Shane mencoba menenangkan Carl dengan mengajaknya bercerita agar dia bisa diam saat dicukur oleh ibunya. Tiba-tiba mereka mendengar sebuah suara yang tak lain adalah suara alarm mobil yang dikendarai oleh Glenn. Dale mencoba melihat dengan teropongnya untuk memastikan suara apa itu. Tak lama kemudian Glenn pun sampai di sana. Dale menyuruh Glenn untuk mematikan alarmnya. Beberapa menit kemudian, mobil van yang dikendarai oleh Rick sampai di sana. Amy langsung menyambut dan memeluk kakaknya yang bernama Andrea. Istri dan anak-anak Morales juga langsung menyambut kedatangan Morales dengan bahagia. Lalu Glenn memberitahu bahwa ada orang baru yang telah membantu mereka. Orang itu adalah Rick. Saat Rick berjalan ke depan, Shane kaget melihatnya. Sedangkan Rick juga terkejut melihat anak dan istrinya di sana. Anaknya segera memeluk ayahnya itu. Lori ikut memeluk suaminya, mereka pun bahagia kembali. Pada malam harinya, mereka semua berkumpul di dekat api unggun. Mereka mendengarkan kisah Rick, sampai dia dikira sudah meninggal oleh keluarganya. Tiba-tiba, seorang laki-laki yang dipanggil Ed menambahkan kayu untuk memperbesar api unggun. Shane berusaha memperingatkannya karena hal itu bisa mengundang zombie untuk datang ke sana. Namun Ed malah menantang Shane. Shane terpancing emosi, dia mendekati Ed. Akhirnya kayu itu diambil dan apinya dimatikan.
Kemudian mereka mulai membicarakan cara untuk memberitahu Darlie tentang Merle yang tertinggal di gedung perbelanjaan. Dan T-Dog yang akan menjelaskan kepada Darlie karena dia merasa bertanggung jawab karena telah menjatuhkan kunci borgolnya. Saat ini Darlie masih belum kembali dari perburuannya, namun T-Dog mengatakan bahwa sebelum pergi dia sudah mengunci pintu yang menuju ke atap dengan rantai dan digembok. Kemungkinan besar Merle masih hidup dan masih terborgol di sana. Malam sudah larut, sudah waktunya untuk mereka istirahat dan tidur. Rick terlihat menemani Carl anaknya sampai dia tertidur. Setelah Carl tertidur, Rick segera tidur di samping istrinya. Lori meminta maaf karena sudah menganggap Rick meninggal, dan akhirnya mereka berdua melepas rindu. Ternyata di luar Shane terus memandangi tenda tempat Lori dan Rick tidur, entah apa yang sedang dipikirkan oleh Shane. Dia terlihat galau. Pagi harinya saat Rick sedang mengobrol dengan Lori dan saat yang lain sedang beraktivitas, mereka tiba-tiba dikejutkan dengan teriakan Carl dari arah hutan. Ternyata Carl melihat satu zombie yang sedang melahap seekor rusa. Mereka segera mengeroyok zombie itu. Mereka memukul zombie itu dengan membabi buta. Setelah itu Dale dengan kapaknya memenggal kepala zombie itu sampai putus. Mereka pun berpikir bahwa para zombie sudah kehabisan makanan di kota, sehingga mereka mulai mencari makanan di perbukitan itu. Tak lama kemudian muncul seseorang dari arah hutan. Ternyata dia adalah Darlie, adiknya Merle. Darlie tampak kesal karena rusa incarannya sudah dimakan oleh zombie. Namun rasa kesalnya agak berkurang, mengingat dia juga sudah berhasil membawa pulang selusin lebih tupai. Mereka pun segera kembali ke tempat pengungsian. Sesampainya di sana, Darlie memanggil-manggil kakaknya Merle. Dia berpikir kakaknya pasti pulang bersama dengan yang lain. Lalu Shane mencoba menjelaskan secara baik-baik kepada Darlie. Rick juga ikut membantu menjelaskannya. Dia menceritakan semua yang telah terjadi dengan jujur. Mendengar hal itu, Darlie tidak terima. Dengan penuh emosi, dia malah menghajar Rick. Namun Darlie berhasil dilumpuhkan oleh Rick dan Shane. Rick berusaha menenangkan Darlie dan memintanya untuk berbicara baik-baik mengenai Merle kakaknya. Darlie sudah mulai tenang. T-Dog berkata bahwa ini adalah salahnya, bukan salah Rick, karena dia yang sudah menjatuhkan kunci borgolnya. Namun T-Dog juga mengatakan pada Darlie bahwa sebelum pergi dia sempat mengunci pintu yang menuju ke atap gedung itu dengan rantai. Lalu Rick pun berniat membantu Darlie untuk menolong Merle. Dia yang akan ikut mengantar Darlie menuju tempat Merle berada. Rick mengajak Glenn untuk ikut serta, dan ternyata T-Dog dengan sukarela juga menawarkan dirinya untuk ikut bersama Rick. Shane tidak setuju akan keputusan Rick. Ia memberitahu Rick bahwa Merle adalah seorang yang tidak pantas untuk ditolong. Rick berkata pada Shane bahwa ia tidak hanya akan menolong Merle, namun ia juga akan mengambil tas berisi senjata yang ia jatuhkan saat dikepung zombie di Atlanta. Lori juga tidak setuju dengan keputusan Rick. Dia melarang Rick untuk pergi kembali ke kota. Anaknya pun berusaha menahannya, namun Rick berusaha meyakinkan mereka berdua. Ia juga berkata bahwa ia harus menyelamatkan orang-orang yang pernah menolongnya, yaitu seorang pria dan anaknya. Tanpa bantuan mereka, mungkin saat ini Rick sudah mati dan tidak akan bertemu dengan Lori dan Carl di sini. Sebelum pergi, Rick meminta Dale untuk meminjamkan alat pemotong besi yang ia punya untuk memotong borgol Merle. Awalnya Dale menolak karena perkakas yang pernah ia pinjamkan kepada T-Dog juga ditinggalkan oleh T-Dog di atas gedung. Rick meyakinkan Dale untuk meminjamkannya, dan akhirnya ia pun berhasil. Mereka berempat pun menggunakan mobil van menuju ke kota Atlanta. Akhirnya mereka sampai di pinggir kota. Glenn menyuruh mereka berjalan kaki dari sana, dan truk itu akan ditinggal di sana agar bisa mengendap-endap dari para zombie. Adegan beralih di tempat pengungsian. Lori sedang mencari Carl anaknya, yang menanyakan kepada Dale yang setiap hari selalu mengawasi keadaan sekitar. Dale menjawab bahwa Carl diajak oleh Shane ke pertambangan, dan ternyata benar. Anaknya sedang bersama Shane di sana. Shane mengajaknya bermain menangkap katak. Di sana juga ada para wanita yang sedang mencuci pakaian. Di sana ada Ed yang sedang mengawasi istrinya. Adegan beralih pada Rick dan teman-temannya. Karena Glenn yang mengetahui daerah situ, dia memutuskan untuk pergi ke tempat Merle terlebih dahulu. Karena jarak gedung itu paling dekat dari sana, sedangkan tas berisi senjata itu 2 kali jarak ke Merle.
Kembali lagi ke pertambangan, para wanita itu mencuci baju sambil bercanda dan tertawa. Tiba-tiba Ed menegur mereka, dia memperingatkan kepada mereka agar fokus dalam bekerja. Di lain sisi, Lori datang dan menyuruh anaknya untuk segera kembali ke perkemahan. Setelah anaknya pergi dari sana, Lori marah kepada Shane. Dia meminta Shane untuk pergi menjauhi keluarganya mulai sekarang. Ia sangat marah kepada Shane karena Shane telah membohonginya dengan mengatakan bahwa Rick telah meninggal. Namun kenyataannya Rick masih hidup. Adegan beralih ke tempat Rick dan kawan-kawan. Mereka berempat sudah berhasil masuk ke gedung perbelanjaan itu. Di lain sisi terlihat perdebatan antara wanita-wanita itu dengan Ed karena salah satu dari mereka tidak terima saat Ed menegurnya. Terjadilah percekcokan. Sampai-sampai Ed mulai bermain tangan di sana. Shane yang melihat hal itu segera menghampirinya dan Shane dengan penuh emosi segera menghajar Ed. Sampai wajahnya babak belur. Shane terbawa emosi, dia meluapkan kekesalannya kepada Lori dan menghajar Ed. Adegan beralih, Rick dan teman-temannya segera menaiki tangga. Saat sampai di pintu, Tidak segera memotong gemboknya dengan menggunakan alat pemotong besi yang sudah dipinjamkan dari Dale. Namun ternyata Mer sudah tidak ada di sana. Hanya ada sepotong tangan dan gergaji besi tergeletak di sana. Melihat hal itu, Darlie sangat marah. Dan film pun selesai. Season 1 episode 4 dari serial film The Walking Dead ini dimulai dengan diperlihatkan Andrea dan Amy yang sedang berada di tengah kolam pertambangan sambil menaiki sebuah perahu. Mereka berdua tengah memancing di sana. Sambil memancing mereka membicarakan tentang ayahnya. Ayah mereka mengajarkan kepada Andrea dan Amy memancing, namun ayahnya berbeda cara dalam mengajari keduanya. Saat mengajari Andrea, ayahnya menggunakan umpan basah dan selalu menangkap ikan hasil pancingannya. Sementara saat mengajari Amy, ayahnya selalu menggunakan umpan kering dan selalu melepaskan ikan hasil pancingannya. Semua itu dilakukan ayahnya karena dia tahu kepribadian kedua anaknya itu berbeda. Namun sekarang ayah dan ibunya sudah tiada karena wabah zombie. Di tempat biasa, Dale sedang mengawasi keadaan sekitar. Dia melihat Jim yang sedang menggali tanah dan terus melakukannya tanpa henti. Dan film pun baru dimulai. Adegan dimulai di tempat Rick dan kawan-kawan. Darlie marah dan tidak terima melihat potongan tangan kakaknya di sana. Dia langsung menodongkan senjatanya kepada T-Dog, namun Rick juga langsung menodongkan pistolnya kepada Darlie. Ia mengancam agar Darlie tidak melakukan hal yang bodoh. Darlie pun akhirnya tenang kembali. Kemudian Darlie meminjam kain kecil penutup kepala milik T-Dog, lalu membungkus potongan tangan Mer. Saat Darlie memeriksa potongan tangan kakaknya itu, menurutnya kemungkinan gergaji itu sudah tumpul, hingga Mer memutuskan untuk memotong tangannya, bukan memotong borgolnya. Kemudian bungkusan itu dimasukkan ke dalam tasnya Glenn. Darlie melihat jejak darah di lantai, namun tidak banyak. Darlie menyimpulkan jika Mer menggunakan ikat pinggang untuk mengikat dan menahan pendarahan di tangannya. Mereka pun kemudian mengikuti jejak darah itu. Adegan beralih di pengungsian. Dale menemui Jim yang masih menggali. Dia bertanya kepada Jim, bahkan Dale menawarkan air minum kepadanya. Namun Jim tidak memperdulikannya. Dia terus menggali tanah itu. Kembali lagi kepada Rick dan teman-temannya. Tiba-tiba mereka bertemu dengan zombie dan lagi-lagi Darlie melumpuhkannya menggunakan busur. Tak jauh dari situ mereka menemukan dua zombie yang sudah tewas. Mereka yakin bahwa zombie itu dilumpuhkan oleh Mer. Ada sebuah kunci Inggris di sana. Darlie pun mengatakan bahwa Mer kakaknya adalah orang yang terkuat yang ia kenal. Di pengungsian, Andrea dan Amy kembali dari memancing. Mereka membawa ikan hasil tangkapannya. Semua senang melihatnya. Dale datang dan bergabung dengan mereka. Dia mengatakan bahwa ada yang tidak beres dengan Jim. Kembali lagi kepada Rick dan teman-temannya. Darlie terus memanggil Mort. Rick memperingatkannya karena itu bisa memancing perhatian zombie. Sampailah mereka di sebuah ruangan, di mana di sana ada sebuah kompor gas yang masih menyala. Ada sebuah ikat pinggang dan bekas kulit yang terbakar. Ternyata Mer membakar bekas potongan tangannya untuk menghentikan darah keluar dari sana.
Dan di sana mereka juga menemukan sebuah kaca jendela yang pecah. Darlie memutuskan untuk mencari Merle sendirian. Rick berkata kepada Darlie bahwa dia akan membantu Darlie untuk mencari kakaknya, karena dia pernah merasakan apa yang dirasakan Darlie, yaitu kehilangan keluarganya. Namun sebelumnya mereka harus mengambil tas Rick yang berisikan senjata terlebih dahulu. Kembali lagi ke pengungsian, mereka semua kemudian menemui Jim yang masih sibuk menggali lubang. Shane, Dale, dan Lori mencoba bertanya kepada Jim secara baik-baik. Namun Jim tidak akan menghentikan penggaliannya, karena menurutnya tindakannya itu tidak menyakiti siapapun. Sebenarnya mereka peduli dengan Jim, namun Jim tidak mau memberitahukan masalahnya. Hingga Jim merasa kesal dan melayangkan skopnya. Hampir saja skop itu mengenai Shane, namun Shane berhasil menghindar. Dia juga berhasil meringkus Jim dan memborgolnya. Adegan beralih kepada Rick dan teman-temannya. Mereka sedang menyusun rencana untuk mengambil tas berisi senjata milik Rick. Glenn memberikan usulan dia akan mengambil tas itu sendirian. Karena jika mereka beramai-ramai ke sana maka akan sulit dan mengundang perhatian para zombie. Namun jika sendirian dia bisa bergerak dengan cepat. Darlie mendapatkan tugas berjaga di gang pertama karena ia punya senjata yang tidak menimbulkan suara. Dan menunggu di gang tempat Rick bertemu dengan Glenn pertama kali. Jadi jika Glenn tidak bisa kembali ke gang tempat Darlie menunggu karena ada sesuatu, Glenn bisa berlari ke arah Rick dan T-Dog. Dan setelah itu mereka akan kembali berkumpul di sini. Akhirnya mereka pun mulai bergerak untuk melaksanakan tugasnya masing-masing. Singkat cerita, Glenn berhasil menemukan tas senjata Rick. Namun saat akan kembali, para zombie sudah mulai menyadari akan keberadaannya. Saat Darlie sedang bersiaga, tiba-tiba ada yang datang dan hampir saja dia lepaskan anak panahnya. Jika saja orang itu tidak langsung berbicara. Orang itu malah berteriak, sehingga Darlie mencoba melumpuhkannya. Teriakan itu terdengar tempat hingga Rick dan T-Dog. Mereka segera menuju ke tempat Darlie. Tiba-tiba dua orang datang dan langsung memukuli Darlie. Ternyata teriakan tadi adalah kode untuk teman-temannya. Glenn yang sudah sampai di sana pun kaget. Dua orang tadi akan mengambil tas berisi senjata yang dibawa Glenn. Namun saat dia hendak mengambilnya, Darlie memanahnya. Di saat yang bersamaan datanglah sebuah mobil dan akhirnya kedua orang itu pergi dengan membawa Glenn bersamanya. Rick dan T-Dog baru saja sampai. Mereka melihat Darlie sedang menghajar bocah tadi. Darlie memberitahu bahwa teman-teman bocah itu telah membawa Glenn. Rick menyuruh T-Dog membawa bocah itu ke laboratorium lebih dulu. Rick mengambil tas senjata itu dan kemudian pergi menyusul T-Dog bersama Darlie. Di pengungsian, terlihat Jim diikat di sebuah pohon. Dia sudah agak tenang. Shane memberinya minum. Alasan Jim melakukan penggalian itu adalah karena dia bermimpi tadi malam. Namun dia tidak ingat jelas tentang apa mimpinya itu. Yang dia ingat di mimpinya itu ada Rick ayah Carl yang sampai saat ini belum pulang. Jim berkata bahwa Rick adalah seorang polisi yang akan menolong semua orang. Kemungkinan di luar sana Rick sedang bertemu dengan orang lain yang sedang membutuhkannya bantuan. Dia juga menambahkan bahwa Rick adalah pria yang kuat seperti baja. Jim belum mengenalnya, tapi ia bisa melihat itu dari dalam Rick. Dan Jim memastikan bahwa Rick pasti akan kembali untuk Carl dan juga Lori. Saat semua orang sudah pergi, Jim berkata kepada Lori untuk selalu mengawasi putranya. Di laboratorium, Rick dan teman-temannya sedang menginterogasi bocah itu, namun bocah itu bungkam. Darlie berusaha menangkutinya dengan potongan tangan Merle, dan bocah itu pun ketakutan. Akhirnya mereka pun membuat kesepakatan. Singkat cerita, bocah itu membawa Rick dan teman-temannya untuk menemui pimpinannya yang bernama Guillermo. Rick dan Guillermo bernegosiasi untuk saling menukar Sandra. Namun Guillermo ternyata juga menginginkan tas senjata yang Rick punya. Dia memberikan dua pilihan. Pertama, Rick bisa kembali dengan Miguel, nama bocah itu, dan senjatanya. Dan yang kedua, Rick memberikan Miguel dan senjatanya, maka Glenn akan dilepaskan. Akhirnya Guillermo dan kelompoknya masuk kembali ke dalam markas.
Begitu juga Rick dan teman-temannya kembali ke laboratorium bersama Miguel. Sebenarnya Darlie tidak setuju atas pilihan Rick, yaitu menyerahkan senjata yang mereka punya. Namun Rick tetap akan melakukannya untuk menyelamatkan Glenn karena dia merasa sudah berhutang nyawa kepadanya. Akhirnya mereka segera mempersiapkan senjata. Rick dan teman-temannya membawa Miguel kembali ke markas Guillermo, sambil tak lupa membawa tas senjatanya. Namun Guillermo merasa bahwa senjata itu sudah tidak lengkap lagi. Rick sudah menyerahkan Miguel, namun Guillermo mengingkari janjinya. Dia tidak mau menyerahkan Glenn. Akhirnya mereka pun saling todong senjata. Loaded. Hey, then we here. Tiba-tiba datang seorang nenek, memberitahu bahwa ada seseorang yang bernama Gilbert sedang kambuh asmanya. Nenek itu melihat Rick dengan seragam polisinya. Dia memohon agar Rick tidak menahan cucunya. Dia bahkan menunjukkan keberadaan Glenn di sana. Rick diajak masuk ke sebuah rumah. Di sana banyak sekali orang-orang yang sudah berusia lanjut. Rick bertanya kepada Guillermo, sebenarnya mereka itu siapa? Ternyata Guillermo bersama kelompoknya sudah merawat dan menjaga orang-orang yang sudah lanjut usia itu. Akhirnya mereka pun berdamai. Rick memberikan beberapa senjata untuk Guillermo. Setelah itu mereka berempat pergi dari sana untuk menuju ke tempat mereka meninggalkan mobil vannya. Namun alangkah kagetnya saat mereka sampai, mobil itu sudah tidak ada di tempatnya lagi. Rick berpendapat bahwa kemungkinan besar Mer yang telah membawanya. Mereka merasa khawatir karena Mer akan datang ke perkemahan dengan penuh dendam. Adegan beralih di pengungsian, masing-masing dengan aktivitasnya. Andrea menyiapkan kado ulang tahun untuk Amy adiknya. Morales menyiapkan tempat untuk perapian. Shane dan Carl mendatangi Jim dan mengajaknya bergabung untuk makan ikan goreng bersama. Sedangkan Ed masih terbaring di kamar dengan luka memar di wajahnya akibat dipukuli oleh Shane. Dia masih kesal dengan semuanya. Sekilas diperlihatkanlah Rick dan teman-temannya yang sedang berlari menuju ke perkemahan. Di perkemahan mereka sedang berkumpul dan mengobrol bersama. Amy izin dari mereka untuk pergi buang air kecil sebentar. Kembali kepada Ed yang sedang tidur-tiduran di sana. Tiba-tiba dia melihat bayangan di luar tendanya. Dia pikir itu istri dan anaknya. Namun saat dibuka, ternyata bayangan itu adalah zombie. Zombie-zombie itu langsung memakan Ed. Amy yang tadi buang air kecil pun tak luput dari serangan zombie. Dia pun berteriak. Semua orang yang mendengarnya pun kaget. Ternyata zombie yang datang ke sana sangat banyak sekali. Lori segera melindungi Carl. Shane menembaki zombie. Jim pun membantunya dengan memukul zombie dengan kayu balok. Suara tembakan itu terdengar oleh Rick dan teman-temannya. Mereka pun mempercepat larinya. Keadaan di perkemahan sudah sangat kacau. Banyak dari mereka yang sudah menjadi korban. Akhirnya Rick dan teman-temannya datang. Mereka langsung menembaki zombie-zombie itu sampai habis. Rick mencari istri dan anaknya. Andrea menangisi kematian Amy. Di akhir episode, Jim berkata, itulah kenapa dia membuat lubang. Akhirnya dia tahu apa mimpinya semalam. Dan film pun bersambung. Episode ini dimulai dengan diperlihatkannya Rick yang sedang menghubungi Morgan dengan menggunakan walkie-talkie-nya. Walaupun tidak ada jawaban di sana, Rick memberitahunya bahwa dia sudah bertemu dengan istri dan anaknya. Tak lupa Rick mengingatkan kepada Morgan agar tidak masuk ke kota Atlanta, karena kota itu sudah dikuasai oleh para zombie. Dia juga memberitahu posisinya sekarang, yaitu beberapa kilometer arah barat laut di atas tambang batu besar yang terbengkalai. Rick berharap Morgan dan putranya bisa menemukannya. Di perkemahan, Andrea masih berduka atas kematian Amy. Dia tetap menunggu mayat Amy di sana. Lori berusaha menguatkannya, sedangkan yang lain membersihkan zombie dan membakarnya. Dan film pun
baru dimulai. Di perkemahan, Rick dan warga yang lain masih tersisa membicarakan tentang mayat Amy. Karena mayat itu bisa menjadi bom waktu jika tidak segera diselesaikan seperti yang lain. Mayat Amy akan menjadi zombie, yaitu dibakar atau ditembak pas otaknya lalu dikubur. Saat sedang membereskan merah zombie dan korbannya, Jim membantu Jackie. Tiba-tiba Jackie melihat darah segar di tubuh Jim. Jim mengaku bahwa itu adalah darah dari mayat-mayat itu, namun Jackie tidak mempercayainya. Akhirnya Jim mengaku bahwa dia telah digigit zombie. Di badannya ada luka bekas gigitan zombie, tapi dia merasa bahwa dia akan baik-baik saja. Kemudian mereka berunding untuk menentukan langkah yang harus diambil untuk Jim dan mayat Amy. Rick berpendapat mungkin Jim bisa disembuhkan karena dia pernah mendengar bahwa CDC sedang membuat obatnya. Markas mereka ada di pangkalan militer Fort Benning, 161 km ke arah berlawanan. Nanti dia akan berusaha untuk membawa Jim ke sana, walaupun banyak yang tidak setuju dengannya. Untuk sementara Jim dibawa Rick ke tempat yang aman. Dale mendekati Andrea. Dia bercerita tentang perasaannya saat ditinggal mati oleh istri dan anaknya. Sejak itu Andrea dan Amy adalah orang pertama yang sangat dia sayangi. Andrea mengeluarkan kado sebuah kalung dan liontinnya yang rencananya akan diberikan kepada Amy. Karena hari ini adalah ulang tahun Amy. Dia juga sangat merasa bersalah karena selalu melewatkan ulang tahun Amy. Kemudian Andrea memasangkan kalung itu ke mayat Amy. Di tempat yang sama, Daryl sedang menghancurkan kepala Ed. Tiba-tiba Carol datang dan menggantikan posisi Daryl untuk menghancurkan kepala suaminya itu. Di sini Andrea masih saja terus membelai wajah mayat Amy. Tiba-tiba mata Amy terbuka dan berusaha untuk bangun. Andrea masih belum menyadari bahwa adiknya itu sudah menjadi zombie. Rick dan Shane yang melihat itu segera mendekati mereka. Saat mayat Amy hampir menggigit Andrea, Rick segera menembaknya. Terlihat Rick dan Shane sedang berdebat di tempat penguburan. Shane menyalahkan Rick karena sudah membawa beberapa orang untuk pergi dari sana, sehingga banyak korban berjatuhan saat zombie itu menyerang. Namun Rick membela diri. Jika saja dia tidak mengambil senjata itu, mungkin mereka semua sudah menjadi korban. Di tempat Jim diamankan, pikirannya sudah mulai kacau. Dia membayangkan dirinya telah menjadi zombie. Semua korban zombie sudah dikubur, tak terkecuali Amy. Sepulang dari sana, Rick berbicara kepada Lori tentang rencananya untuk membawa Jim ke CDC. Namun Lori tidak setuju karena dia sangat mencintai suaminya dan takut kehilangannya. Kemudian mereka ke tempat Jim. Di sana Carol sedang menemani Jim. Ternyata Jim sudah demam. Rick membangkitkan semangat Jim dengan memberitahukan rencananya untuk mencari cara agar Jim bisa sembuh. Di lain tempat, Shane mendekati Lori. Dia membujuk Lori untuk mencegah Rick pergi ke CDC. Saat Shane sedang bersama Lori, tiba-tiba Rick datang. Mereka berdua terlihat gugup. Namun Lori menutupinya dengan berkata bahwa dia menyuruh Shane untuk mengikuti naluri Rick. Shane kemudian mengajak Rick untuk memeriksa daerah sekitar perkemahan mereka. Mereka memeriksa tempat itu sambil membicarakan tentang rencana Rick ke CDC. Yang mungkin dia akan pergi sendirian karena orang-orang di sana tidak menyetujui hal itu. Tiba-tiba mereka mendengar suara yang mencurigakan. Rick dan Shane segera berpencar untuk memeriksanya. Ternyata Shane bukannya mencari sumber suara itu, tapi dia malah mengarahkan senjatanya kepada Rick. Namun niat itu diurungkannya. Di sisinya ada Dale yang melihat semua yang Shane lakukan. Dia tidak menyangka Shane melakukan itu. Setelah dirasa tidak ada zombie di sana, mereka pun segera kembali ke perkemahan. Di perkemahan, Shane memberitahu ke semuanya bahwa dia mempercayai naluri Rick. Yang terpenting adalah mereka tetap bersama. Jadi bagi mereka yang setuju, besok pagi akan pergi bersama Rick. Pagi harinya, Rick mencoba memberitahu Morgan bahwa mereka akan pergi meninggalkan pertambangan itu. Rick akan meninggalkan catatan dan peta untuknya yang ditempel di mobil merah, agar bila Morgan sampai di sana, dia bisa mengikuti jejak Rick menuju ke CDC. Di perkemahan, Shane memberi arahan dan aturan kepada mereka, karena mereka akan pergi dengan beberapa mobil. Namun Morales dan keluarganya tidak akan ikut dengan rombongan Rick. Dia akan pergi ke Birmingham, ke tempat keluarganya.
Rick memberinya senjata dan pelurunya untuk Morales berjaga-jaga. Mereka pun mengucapkan salam perpisahan. Dan rombongan mereka pun mulai berangkat menuju ke tempat tujuannya masing-masing. Terlihat di mobil merah ada catatan yang ditinggalkan Rick untuk Morgan. Saat di tengah jalan, tiba-tiba salah satu dari mobil mereka mogok. Ada masalah pada selangnya. Shane melihat dengan teropongnya di depan sepertinya ada pompa bensin. Tiba-tiba Jackie memberitahu bahwa kondisi Jim mulai memburuk. Mereka berbagi tugas. Shane dan beberapa yang lain menuju ke pom bensin, sedangkan Rick menemui Jim. Jim merasa tulangnya seperti kaca. Setiap guncangan sangat menyiksanya. Dia sudah mulai menyerah. Dia ingin agar Rick meninggalkannya di sana. Rick membicarakan apa yang Jim katakan kepada anggota yang lain. Akhirnya mereka mendapatkan kesepakatan bahwa Jim akan ditinggalkan di sana. Mereka kemudian membawa Jim ke bawah pohon. Rick menawarkan senjata kepada Jim, namun dia menolaknya. Menurutnya Rick lebih membutuhkannya. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan tanpa Jim. Tiba-tiba sebuah transmisi muncul yang dilakukan oleh seorang profesor di CDC. Profesor itu bernama Dr. Jenner. Dia melakukan rekaman itu pada hari ke-194 sejak virus itu menyerang dan hari ke-63 sejak wabah zombie ini mendunia. Dia memberitahu bahwa tidak ada kemajuan klinis dalam penelitiannya. Hal itu membuatnya tidak teratur dalam hidup. Dia juga mulai putus asa dan transmisi pun berakhir. Flashback saat Dr. Jenner masih melakukan penelitian. Saat dia sedang meneliti sampel T-19, tiba-tiba tak sengaja Dr. Jenner menumpahkan cairan kimia yang mengakibatkan terjadinya kontaminasi virus di ruangan itu. Dengan cepat Dr. Jenner keluar dari ruangan itu untuk menghindari dekontaminasi yang akan terjadi pada ruangan tersebut. Dan tiba-tiba ruangan tadi meledak. Dr. Jenner pasrah melihat sampel terakhir itu hilang. Setelah kejadian itu, Dr. Jenner membuat transmisi lagi bahwa sampelnya sudah lenyap dan dia merasa putus asa atas keadaan ini hingga terbesit dalam pikirannya untuk bunuh diri. Adegan beralih pada Rick dan kelompoknya. Mereka sudah sampai di depan gedung CDC. Di sana terlihat banyak sekali mayat berkelimpangan yang sudah dikerumuni oleh lalat. Bau busuk sangat menyengat. Segera mereka menuju ke gedung itu. Di dalam gedung, Dr. Jenner melihatnya di CCTV. Ada Rick dan kelompoknya di depan gedung itu. Rick berusaha membuka pintu gedung tersebut, namun semuanya terkunci. Tiba-tiba dari belakang mereka muncullah zombie. Daryl berusaha melumpuhkannya. Semua mulai panik dan marah kepada Rick dan mereka hampir putus asa. Rick masih berkeyakinan bahwa di gedung itu masih ada orang. Dia mencoba memanggilnya, namun yang lain sudah tidak sabar dan mengajak pergi dari sana. Tiba-tiba Rick melihat kamera itu bergerak. Shane berkata bahwa itu hanya bayangan Rick saja, karena menurutnya alat itu otomatis. Namun Rick tetap berusaha. Dia berteriak ke depan kamera bahwa dia tahu ada orang di dalam, dan orang itu bisa mendengarnya. Dia juga memohon agar orang tersebut membantu mereka. Jika orang itu tidak membiarkan mereka masuk, itu sama artinya bahwa dialah yang membunuh mereka semua. Shane dan Lori segera menarik Rick untuk kembali ke mobilnya. Belum jauh mereka pergi, tiba-tiba pintu itu terbuka. Dan film pun selesai. Baik, mari kita lanjutkan ke episode 6. Episode ini dimulai dengan flashback saat Rick masih dirawat di rumah sakit. Di sana ada Shane. Dia bingung melihat semua orang berlari keluar dari rumah sakit tersebut. Shane berniat mengambil ranjang dorong untuk membawa Rick pergi dari sana. Namun tanpa sengaja dia melihat orang-orang yang berlari keluar tadi ditembak secara brutal oleh beberapa orang bersenjata. Tiba-tiba pintu terbuka dan masuklah zombie menyerang orang-orang bersenjata itu. Shane segera membawa ranjang dorong itu menuju ke kamar Rick. Namun saat dia hendak membawa Rick, dia melihat Rick yang masih memakai alat bantu medis. Shane jadi berpikir ulang. Sepertinya tidak mungkin membawa Rick dalam keadaan seperti itu. Tiba-tiba terdengar sebuah ledakan yang mengakibatkan mati listrik di sana. Dan alat bantu medis Rick pun mati juga. Shane mengecek detak jantung Rick, namun dia tidak merasakannya. Akhirnya Shane meninggalkan Rick di sana karena dia berpikir Rick sudah mati.
Saat keluar, dia melihat beberapa zombie di sana. Shane segera meletakkan ranjang dorong itu di depan kamar Rick agar para zombie itu tidak bisa masuk ke sana. Dan film pun baru dimulai. Akhirnya Rick dan kelompoknya masuk ke dalam gedung CDC. Mereka tetap waspada. Dr. Jenner menemui mereka sebelum mengizinkan mereka masuk lebih ke dalam lagi. Mereka semua harus menjalani tes darah terlebih dahulu. Rick menyanggupinya. Dr. Jenner membawa mereka menuju ke laboratorium. Satu persatu mereka diambil sampel darahnya. Andrea terlihat lemah saat selesai diambil darahnya. Jackie berkata bahwa mereka sudah berhari-hari tidak makan. Akhirnya Dr. Jenner menjamu mereka. Rick dan kelompoknya nampak sangat menikmati jamuan Dr. Jenner sambil bercanda. Tak lupa mereka berterima kasih kepada Dr. Jenner. Tiba-tiba Shane menanyakan tentang peristiwa yang sudah terjadi di gedung itu, sehingga para dokter pergi dan menyisakan Dr. Jenner seorang. Sebenarnya yang lain kurang setuju dengan pertanyaan itu karena dirasa waktunya kurang tepat. Namun Dr. Jenner akhirnya menceritakan semuanya. Saat keadaan memburuk, sebagian dari mereka pergi dan menghabiskan waktunya dengan keluarga. Dan saat barisan militer diserbu, sebagian lagi melarikan diri dan yang tidak kuat dengan keadaan itu memilih untuk bunuh diri. Sedangkan Dr. Jenner tetap bertahan di sana karena dia ingin terus bekerja dan berharap membawa kebaikan. Setelah itu, Dr. Jenner menunjukkan tempat untuk beristirahat buat mereka. Dia juga berpesan untuk tidak terlalu boros menggunakan listrik. Mereka harus berhemat. Mereka merasa senang karena di sana ada air panas untuk mandi. Sepertinya sudah lama mereka tidak merasakannya. Mereka pun segera menyegarkan tubuhnya dengan mandi air panas. Saat keluar kamar dan melewati kamar Andrea, Dale mendengar suara yang mencurigakan. Ternyata Andrea sedang muntah-muntah. Setelah itu dia menangis. Andrea merasa putus asa setelah mendengar cerita Dr. Jenner. Namun Dale berusaha menenangkannya. Terlihat Rick menemui Dr. Jenner di ruang kerjanya. Dia menanyakan hasil dari pemeriksaan darah mereka dan hasilnya normal, tidak ada kejutan. Sekali lagi Rick berterima kasih kepada Dr. Jenner. Rick juga menceritakan tentang kondisi di luar, bahwa saat di luar mereka merasa hanya menunggu waktu saja karena begitu banyaknya zombie di sana. Dr. Jenner menyemangatinya dengan mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Adegan beralih, terlihat Rory sedang melihat-lihat koleksi buku di sana, dan tanpa sepengetahuannya Shane mengintipnya dalam keadaan mabuk. Saat Shane menutup pintu, Rory segera membalikkan badannya dan dia kaget melihat Shane di sana. Shane tidak terima atas perlakuan Rory kepadanya. Sejak dia bertemu dengan Rick, Rory mengabaikannya. Rory melakukan hal itu semua karena dia merasa dibohongi oleh Shane yang mengatakan bahwa Rick sudah mati. Rory hendak masuk ke kamarnya namun dihadang oleh Shane. Shane mencoba menjelaskan situasi mereka saat itu, namun Rory tetap menyalahkannya hingga akhirnya Shane yang masih dalam pengaruh alkohol mencoba mencium Rory dan memperkosanya. Dia mengatakan bahwa dia sangat mencintai Rory. Rory mencakar dan mendorong Shane. Akhirnya Shane pergi meninggalkan Rory yang masih terlihat shock atas kejadian itu. Pagi harinya terlihat mereka sedang menikmati sarapan saat Shane bergabung tidak melihat bekas sakaran di leher Shane. Shane beralasan bahwa luka itu pasti dia lakukan saat dia tertidur. Tiba-tiba Dr. Jenner bergabung dan mereka langsung mengatakan bahwa mereka datang ke CDC ini ada tujuannya. Akhirnya Dr. Jenner mengajak mereka semua ke laboratoriumnya untuk menyaksikan rekaman TS-19. Dr. Jenner menerangkan apa yang terdapat di layar mengenai otak manusia. Di dalam otak ada sinapsis, sinyal elektrik di dalam otak yang membawa semua pesan. Sinapsis itu sama artinya dengan penjagaan atau rekaman penjagaan. Otak itu adalah sampel dari orang yang tergigit dan terinfeksi, serta dengan sukarela mengizinkan untuk merekam prosesnya sampai menjadi zombie. Dia juga memperlihatkan cara kerja virus zombie yang saat menyerang manusia. Mereka terlihat sedih, terutama Andrea. Dia teringat lagi pada Amy. Virus itu membuat mereka bangun dan bergerak namun tidak hidup. Hanya cangkang yang digerakkan oleh naluri tak berakal.
Setelah itu dia matikan layar utama dan pos kerja. Kemudian mereka pun berunding dan masih berharap masih ada orang yang mengetahui tentang virus itu di suatu tempat, di fasilitas yang lain. Menurut Dr. Jenner mungkin ada beberapa orang sepertinya, namun semuanya padam komunikasi dan instruksinya. Intinya sudah tidak ada lagi orang yang melakukan penelitian tentang virus itu seperti dirinya. Mereka mulai merasa putus asa. Del melihat timer yang semakin lama semakin berkurang. Dia menanyakan kepada Dr. Jenner apa yang akan terjadi jika timer itu menunjukkan angka 0. Ternyata itu artinya adalah generator di ruang utama akan kehabisan bahan bakar. Saat tenaganya habis, dekontaminasi fasilitas akan terjadi. Rick, Shane, Glenn, dan T-Dog segera mengecek ruang generator. Mereka kurang suka dengan Dr. Jenner yang tidak terbuka. Sesampainya di sana, mereka memeriksa persediaan bahan bakar, namun ternyata kosong. Tiba-tiba banyak generator yang mati, pendingin ruangan juga mati. Di ruang kerjanya, Dr. Jenner memegang foto mendiang istrinya sambil mengungkapkan isi hatinya. Dia sudah melakukan yang terbaik dengan waktu yang dia miliki. Dia pun berharap istrinya bangga dengannya. Saat Dr. Jenner melintas di tempat kelompok Rick berada, mereka bertanya kepadanya kenapa lampu di ruangan mereka mati. Dr. Jenner menjawab bahwa sedang ada penghematan energi. Semua itu sudah terprogram sejak dulu. Zona 5 akan mati dengan sendirinya. Semua bingung dan mengikuti Dr. Jenner. Rick yang sudah kembali dari ruang generator bertanya kepada Dr. Jenner sebenarnya apa yang sedang terjadi. Dr. Jenner menjelaskan bahwa sistemnya mulai menurunkan semua pemakaian tenaga yang tak penting. Sistem itu dirancang untuk tetap menjalankan komputer hingga detik akhir. Mereka segera menuju ke ruang kerja Dr. Jenner. Dia memberitahu bahwa sebentar lagi mereka akan kehabisan bahan bakar. Rick menyuruh semuanya untuk mengambil barang-barang dan mereka akan pergi dari sana. Belum sempat mereka pergi dari sana, tiba-tiba alarm berbunyi dan terdengar sistem memberikan peringatan. 30 menit menuju dekontaminasi. Mereka semua panik, apalagi setelah pintu menuju keluar tertutup. Di saat semuanya panik, Dr. Jenner malah membuka video transmisi. Daryl marah dan hampir menghajar Dr. Jenner. Rick meminta Dr. Jenner untuk membuka pintu agar mereka bisa keluar, namun menurut Dr. Jenner, semua di luar kendalinya, itu semua dikendalikan oleh komputer. Rick bertanya apa yang akan terjadi setelah 28 menit. Dr. Jenner menjelaskan bahwa gedung itu sudah dipasang sistem high IT untuk mencegah adanya organisme keluar dari sana. High IT itu sendiri adalah peledak udara bertenaga panas bertekanan tinggi yang kekuatannya dan durasinya melebihi bahan peledak lain kecuali nuklir, yang digunakan untuk melenyapkan kehidupan dan bangunan. Mendengar itu semua, mereka yang ada di sana diliputi rasa cemas dan ketakutan. Daryl, Rick, dan Shane mencoba membuka pintu itu dengan menggunakan kapak, namun Dr. Jenner menyarankan agar mereka pasrah dengan keadaan. Karena keadaan di luar lebih berbahaya dan kematiannya menyiksa. Shane menyerah untuk mendobrak pintu itu. Ternyata pintu itu sudah dirancang untuk menahan roket. Shane merasa kesal dengan kelakuan Dr. Jenner yang sepertinya menahan mereka untuk tetap berada di dalam gedung untuk mati bersamanya. Dia menodongkan senjatanya kepada Dr. Jenner. Rick mencoba menenangkannya. Dia berhasil melumpuhkan Shane. Kemudian Rick bernegosiasi dengan Dr. Jenner. Menurutnya Dr. Jenner telah berbohong tentang tidak adanya harapan lagi. Dr. Jenner bercerita bahwa sampel tes TS-19 adalah istrinya. Seharusnya dia yang berada di sana. Karena sebenarnya istrinya lah yang mengelola tempat ini dan Dr. Jenner hanyalah pekerjanya. Namun menurut Rick, Dr. Jenner masih punya pilihan, sebuah pilihan atau kesempatan. Lori juga meminta pada Dr. Jenner untuk membiarkan mereka berusaha selama mereka bisa. Akhirnya Dr. Jenner luluh dan membuka pintu depan untuk mereka. Mereka pun segera berlari keluar. Sebelum Rick keluar, Dr. Jenner membisikkan sesuatu kepada Rick. Waktu mereka tinggal 4 menit lagi. Namun Jackie dan Andrea tidak mau pergi dari sana. Del menyuruh mereka segera pergi. Del menemui Andrea dan dia mengancam apabila Andrea tidak keluar maka dia juga tidak akan pergi dari sana. Kembali lagi pada Rick dan teman-temannya. Setelah mereka lari dari pintu itu, mereka masih belum bisa keluar karena terhalang oleh pintu kaca yang sangat tebal.
Mereka memecahkannya dengan memukul kaca itu, namun tidak berhasil. Tiba-tiba Carol memberikan sebuah granat kepada Rick. Benda itu dia temukan di baju Rick saat dia hendak mencucinya. Akhirnya kaca itu pun diledakkan dengan granat dan berhasil. Mereka segera berlari menuju ke kendaraan yang mereka naiki sebelumnya. Rick, Shane, dan Daryl berada di depan sambil melumpuhkan para zombie yang menghadangnya. Saat mereka sudah sampai di mobil masing-masing dan hendak berangkat, tiba-tiba Lori melihat Dale dan Andrea baru keluar dari gedung CDC. Rick melihat jam tangannya. Di dalam gedung, Dr. Jenner dan Jackie saling berpegangan dan tersenyum. Rick membunyikan klaksonnya dan Lori berteriak menyuruh Dale dan Andrea untuk merunduk. Mereka yang berada di dalam mobil juga disuruh merunduk, dan terjadilah ledakan yang sangat hebat di gedung CDC itu. Semuanya hancur dan rata dengan tanah. Sesaat kemudian Dale dan Andrea masuk ke mobil. Mereka pun segera pergi dari sana, dan film pun bersambung.